Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, udah weekend nih, berarti saatnya tayang kembali episode terbaru dari Ngopi Yuk, Ngobrol Pintar Yuk. Hari ini spesial banget karena aku kedatangan bintang tamu, ya, yaitu seorang berasal dari tanah Padang, Tanah Padang. tanah Padang, yaitu adalah beliau Unilina. Gimana kabarnya Uni nih? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Punya anak pertama, pengalamannya seru pasti ya? Ya seru dong. Urus sama Kalau berajaan iya. jauh dari anak tua gitu kan. Sekarang kita tuh mau ngobrolin yang lagi rame ya, karena teman-temanku tuh banyak yang jualan itu loh, mini gold. Mini go ya. Terus ngajakin aku juga suruh investasi emas gitu ya. Terus bahkan ada juga yang ngajakin aku ini kredit emas. Kredit emas ya. Bank-bank syariah juga ada loh Iya yang menawarkan. nawarin, kita dapat emas batangannya, terus kita ngangsur gitu. Ngangsur kemudian baru dapat. Saya penasaran juga sih ya, gimana sih sebenarnya hukumnya kita itu membeli emas. Kalau secara cash boleh kan ya? Ya jelas gitu kan. Tapi Jual kalau beli. itu dijadikan investasi gitu. Investasi berarti kan kita simpan untuk nanti suatu hari bisa kita jual kembali dan itu mendapatkan keuntungan gitu. Harapan seorang manusia kan kayak gitu. Iya. Jadi hukumnya gimana sih, kita boleh ya sih investasi emas gitu? Investasi emas dulu deh. Investasi emas. Ini ke jual beli emasnya dulu atau investasinya ini? Boleh jual belinya dulu. Jual belinya ya. Jadi kan kalau kita bahas terkait dengan emas, sebenarnya ini kan masuk kepada barang ribawi. Oh iya, Salah satu dari barang ribawi, karena kan dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu itu kan menjelaskan terkait dengan ada 6 barang riba. Yaitu kan emas dengan emas, perak dengan perak, kemudian gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, kemudian garam dengan garam, gitu ya. Dan itu harus semisal. Semisal itu artinya sepadan sama. Kemudian ya dan biadin ini artinya tunai. Jadi di dalam transaksi itu harus ketemu barang dengan apa yang ditukarkan. Apakah barang tadi kan misalnya emas dengan emas, berarti barang emas dari Ummu Hafah ke saya. Berarti kan langsung terjadinya tangan ke tangan, makanya ya dan biadin ya, tunai gitu kan. Kemudian di sini penekanannya terkait dengan penjelasan. Kemudian dilanjutkan dalam hadis itu ketika berbeda gitu ya. Ketika berbeda misalnya emas dengan perak, maka juallah sesukamu asalkan biadan biadin. Nah, jadi kalaupun berbeda tadi kan semisal yang sama ya, yang sepadan, artinya emas dengan emas harus sama gitu kan. Tapi kemudian di akhir hadis dijelaskan terkait dengan kalau berbeda. Kalau berbeda artinya kalau jenisnya berbeda bagaimana? Maka di situ Rasulullah menekankan bahwasanya juallah sesukamu. Jadi boleh misalnya menukar satu gram emas dengan 1 gram perak misalnya. Kalau ridho sama ridho kan tafadhal aja kan sesukamu kata Rasulullah, asalkan tunai. Ya dan biadin juga penekanannya. Jadi di sini emas termasuk itu adalah barang ribawi, sehingga ulama gitu ya, jumhur ulama baik itu dari 4 mazhab ya, Imam Hanafi, Hambali, Maliki maupun Syafi'i itu mengharamkan kalau dijual tidak biadan biadin. Harus, berarti ini di sini kan ada tunai gitu kan. Karena melihat memang dari hadis tadi gitu kan, bahwasanya harus tunai. Jadi kalau misalnya ada perbankan yang kemudian atau kita beli ke biro jasa yang memberikan jasa untuk jual beli emas, atau kemudian sekarang kan pegadaian ya, investasi emas gitu kan. Kemudian bank-bank baik itu kan kalau misalnya sekarang suhu Islam itu udah tinggi, pada nawarin itu adalah bank syariah. Jadi bank syariah pun membuka peluang bagi masyarakat untuk kemudian menabung emas bahasanya, atau investasi emas katanya kan. Maka di sini kan ada kategori kredit. Nah, karena apa? Kayak yang ditawarkan salah satu bank syariah yang gitu kan, bahwasanya dia misalnya mau mendapatkan emas batangan 25 gram. Nah, itu dia bisa
melakukan cicilan nanti setelah misalnya dengan cicilan flat, kemudian dia bisa mengambil misalnya setelah 5 tahun atau setelah 1 tahun gitu kan. Jadi dia nyicil 1 tahun emas 25 gram dengan cicilan tertentu gitu kan. Nah, ini kan bagaimana pandangannya ya? Tadi kalau kita kembali kepada pendapat ulama jumhur tadi, baik itu 4 imam tadi gitu ya, maka ya imam yang 4 ini tetap mengharamkan kalau itu cicilan. Tapi ada pendapat sebagian ulama dan ulama kontemporer itu membolehkan dari segi apa? Dia melihat bahwasanya sandaran fakta yang diambil ya. Jadi ini perbedaan melihat dari sisi, karena kan memang mujtahid kan ya itu kan punya sandaran sendiri ya. Masing-masing mereka punya sandaran untuk melihat di mana hukum syara sesuatu barang atau aktivitas tadi. Maka mereka ulama ini melihat bahwasanya di sini kebolehan untuk mengkredit ya dari emas dan perak dalam sisi dia bukanlah mata uang, karena menurut mereka yang diharamkan itu adalah karena emas dan perak pada masa hadis itu turun itu sebagai mata uang. Jadi dia melihat sisi kalau dia sebagai barang maka boleh gitu ya, maka boleh untuk kemudian dikreditkan atau dibeli secara kredit atau dengan penjaminan gitu ya. Nah, maka di sini kita melihat, terus kita ngambilnya mana? Pasti kan jadi mikir juga ya Ummu Hafa gitu kan. Melarang kalau imam itu kan melarang karena harus tunai gitu ya. Tapi kalau yang itu tadi membolehkan ulama gitu ya, membolehkan. Terus yang kuat yang rajin. Ya, jadi kita nih sebagai seorang muslim otomatis kan mikir yang mana sih yang harus kita ikuti, padahal tawarannya banyak nih gitu kan. Nah, maka posisinya ya sebagai seorang muslim beramal itu birojih, wajibun. Jadi amalu birojih itu wajibun. Jadi artinya beramal dengan dalil yang rojih itu wajib bagi kita. Jadi berarti kan minimal kita itu kan walaupun kita kelasnya bukan mujtahid kan, minimal itu adalah muqallid yang mutabi'. Artinya kita ketika ingin berbuat mengikut tahu yang diikut. Nah, itu kan tahu yang diikut gitu kan. Jadi yang rajinnya yang mana gitu ya. Ya kalau yang rajinnya udah jelas yang mengharamkan gitu. Walaupun saya kan tidak menafikan ada ulama kontemporer yang membolehkan kayak gitu. Tapi kalau mau ngambil yang membolehkan boleh nggak Udin? Ya tadi makanya kan kembali itu dikembalikan ke porsi keyakinan kita kepada Allah tadi, bahwasanya ya itu tadi Allah mengatakan ya beramal itu kan kita dengan yang rojih. Jadi kalaupun membolehkan ya memang ada hujahnya gitu ya. Cuman ketika kita ingin menjadi seorang yang lebih mawas diri terhadap keterikatan dengan hukum syara, maka ambillah yang rojih. Menarik ya, mungkin saja. Ada dua pendapat sebenarnya terkait dengan hukum kredit emas ini. Yang pertama mengharapkan karena memang barang emas itu adalah barang ribawi yang dia itu harus ya dan jadin gitu ya, tangan tunai sama kadarnya sama kualitasnya gitu ya gitu. Dan juga pendapat yang kedua adalah membolehkan kredit emas karena memang ada beberapa ulama diantaranya Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama kontemporer yang membolehkan transaksi ini dengan tentunya sandaran ijtihad mereka sendiri gitu. Tapi kembali lagi tadi bahwa kita sebagai seorang muslim ya harus beramal wajibun rojih gitu ya. Amalu birojih wajibun. Wajib. Yang investasi tadi, kalau saya ya udah saya bisa beli cash kok gitu. Beli cash udah nabung uang ya atau arisan gitu. Arisan uang gitu terus dibeliin emas gitu. Nah itu berarti kita boleh nggak sih menyimpan emas itu gitu, tapi kita belum ada gambaran. Kalau ada gambarannya misalkan saya menyimpan emas gitu ya, kepengen nanti buat beli motor gitu, itu kan boleh kan. Nah tapi kalau belum ada gambaran nanti ke depannya, yang penting saya punya emas dulu deh buat jaga-jaga aja. Itu boleh nggak sih Uni? Ya kan karena di sini posisinya kita lihat tadi
ke investasi atau menyimpan lah ya, menyimpan bahasanya. Kalau iddikhar itu menabung katanya kan. Kalau menabung di dalam Islam itu boleh saja, karena memang kita menyimpan dalam posisi ini adalah untuk tujuan tertentu. Nah, tapi kalau ihdikharnya tanpa tujuan, nah, artinya ya pokoknya menabung aja seperti yang Muhammad bilang tadi, yang jelas simpan aja deh dulu gitu kan. Nanti buat apalah, pokoknya disimpan saja gitu ya. Maka di sini dilarang gitu ya, dilarang. Kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ya ayat 34 ya, yang Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina yaknizuna zahaba wa fiddata wala yanfikuna biha gitu ya, illa fisabilillah fabashshirhum azabun alim gitu ya. Jadi di sini dikatakan, ya makanya di sini bahasanya kan karena ada penekanan itu gitu kan. Jadi di sini Allah mengatakan bahwasanya wahai orang-orang gitu ya, orang-orang yang yaknizu itu adalah yang menyimpan, yang menimbun, bahasanya menimbun apa ya, zahaba wa fiddata, menimbun emas dan perak, itu kemudian wala yang fikunaha gitu ya, dan tidak menafkahkannya di jalan Allah gitu ya. Maka di sini kemudian Allah mengatakan apa? Berikanlah kabar gembira, kan bahasa Allah itu sebenarnya memberikan kabar gembira dengan apa? Kan fabashirhum gitu kan, basyirhum itu kan kabar gembira. Jadi berikanlah kabar gembira kepada mereka yang menyimpan tadi kemudian tidak membelanjakan tadi, apa? Azabun alim. Jadi kan tegas ya di situ. Jadi jelas haram gitu ya. Haram kalau menimbun. Nah, di sini kan para ulama sepakat ya menjelaskan bahwasanya zahabah wa fiddata di sini adalah itu baik dalam berupa barang batangan maupun itu adalah dinar dan dirham. Jadi mau uang, mau itu barang ya. Kan sekarang apalagi bukan mata uang ya, emas dan perak. Jadi boleh dong gitu kan. Enggak, tetap posisinya tidak boleh gitu ya menyimpannya gitu kan. Karena itu sifatnya yaknizu tadi gitu ya. Dan ini memang ditegaskan oleh hadis ya, hadis Rasulullah yang ketika itu ada ahlu sufah yang meninggal, dan kemudian ahlu sufah kita tahu masa Rasulullah, ahlu sufah itu adalah orang yang hidup dari belas kasihan orang gitu kan. Artinya dia tinggal di emperan masjid, kemudian biaya kehidupannya itu dari pemberian orang-orang gitu. Kemudian ketika dia meninggal itu ditemukan di sarungnya itu 1 dinar. Kemudian Rasulullah langsung mengatakan celaka gitu kan, 1 kali gitu kan. Karena apa? Itu kanzu gitu kan. Kanzu kenapa? Dia menyimpan padahal dia butuh. Ya kan? Nah, kemudian meninggal 1 lagi gitu ya, 1 lagi ahlu sufah yang ditemukan di sarungnya itu 2 dinar. Langsung Rasulullah mengatakan celaka kamu. Jadi 2 kali celakanya gitu kan. Jadi di sini jelas gitu ya bahwasanya menyimpan tanpa ada tujuan itu tidak boleh gitu ya, haram. Jadi bukan pilihannya itu bukan makruh ya, tapi haram gitu ya. Jadi nggak boleh gitu. Walaupun sebenarnya di sini kan kalau kita ya, walaupun hanya Rp1.000 gitu ya. Ibaratnya gitu ya, tanpa tujuan. Nah, karena kan sebenarnya itu ini kalau kita lihat secara ekonomi ya, kenapa kanzumal itu dilarang ya? Karena itu akan menjadikan sakit ekonomi itu karena adanya yang menyimpan. Karena ada yang menyimpan. Nah sekarang kondisinya kan banyak orang-orang kaya ya, yang mereka tuh menyimpan uangnya. Sebenarnya seharusnya ketika seorang muslim kan boleh aja kaya kan, punya uang banyak boleh gitu. Tapi kalau kita punya uang banyak tuh seharusnya dalam Islam tuh harus diapain itu uang banyaknya gitu. Jadi tadi kan ada larangan menyimpan tadi, melihatkan bahwa harta yang dimiliki oleh seorang muslim itu harus dikelola atau diputarkan gitu. Sehingga memang ibaratnya tadi kan uang 1.000 itu dibelikan ke misalnya dibelikan ke permen. Nah, kalau uang 1.000 itu nggak berhenti di permen, dijual lagi, dibelikannya, itu uang 1.000 itu bisa putarannya sampai 1 juta, sampai kemudian lebih lagi ya. Terjadi perputaran. Jadi ibaratnya kalau mungkin ke tubuh ya, mungkin aliran darah ya, kalau darahnya tersumbat, ya udah akan menyebabkan penyakit gitu. Begitu juga sebenarnya di ekonomi. Kalau ada yang menimbun, itu akan menyebabkan tersendat ekonomi. Tadi akhirnya lama-kelamaan ya stuck ekonomi itu gitu ya. Stuck ekonomi ya akhirnya kan nggak akan ada
mengalir uang itu. Maka memang kalau di dalam Islam itu memang diperintahkan ya kepada negara untuk melarang terjadinya penimbunan ini gitu ya. Jadi negara dengan tegas ya, karena satu lagi itu adalah hukum syaraknya haram ya. Jadi negara pun akan menjaga ini, akan melarang nih orang nggak boleh nabung ya. Artinya nabung tanpa guna, karena kan kalau di dalam daulah Islam orang nggak butuh nabung sebenarnya kan. Kenapa emang? Karena Menarik ya dalam daulah Islam kita tuh nggak perlu lagi nabung. kan kalau sekarang was-was ya, was-was anak sekolah nanti nggak ada gitu kan, nanti mau umroh gimana uang Ya. langsung tag gitu kan. Ya kalau misalnya gajinya langsung 55 juta gitu kan. Kalau ada sebagian orang kan dapat gaji sebulan cuma 3 juta. Hanya bisa menyisihkan sekian dari sisa dari kebutuhan. Jadi kan akhirnya harus menabung gitu kan. Tapi kalau di dalam daulah ya, dalam negara Islam gitu ya, maka kebutuhan yang alamiah tadi ya, kebutuhan yang dasar tadi kan, misal kayak pendidikan, kesehatan, kan kita dihimpit dengan biaya itu ya sembarangan hari ini gitu kan. Itu udah dipenuhi oleh negara. Dan untuk kemudian memenuhi kebutuhan asasi makan, minum, itu didorong oleh negara kepada kepala keluarga untuk bekerja, dan negara memfasilitasi pekerjaan sehingga mereka terdorong memenuhi kebutuhan asasinya, atau negara menjaminlah, memastikan ini keluarga terpenuhi nggak kebutuhan dasarnya gitu kan. Kemudian negara juga mendorong agar mereka bisa memenuhi kebutuhan primer dan sekunder dan primernya, sehingga mau beli mobil, mau rumahnya lebih layak lah atau lebih bagus gitu kan, didorong oleh negara, sehingga untuk menabung rasanya nggak butuh lagi gitu ya, nggak butuh lagi gitu. Tapi kalau sekarang mungkin butuh banget deh gitu. Kebutuhan itunya udah semuanya dipenuhi oleh negara-negara gitu. Ya karena dede bayinya udah pada bangun, jadi kita akhirnya bareng. Ya. Marahnya ada bayinya. Iya, Abang Sabik. Kita udah ngobrol nih Uni, tadi kan boleh berarti ya kita menyimpan emas, kita menyimpan harta yang penting ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuannya itu ya bahkan Rp1.000 pun itu bisa Di kategori minimum. mendapatkan apa? Azab dari Allah gitu. Nah itu kalau kita udah punya simpanan nih, udah punya simpanan emas, simpanan uang itu, niatnya pengen umroh atau niatnya mungkin kepengen buat biaya pendidikan anak gitu, itu kira-kira dizakatin nggak? Kan itu udah tujuannya. Ya, jadi kalau untuk yang harta yang kita simpan karena ada tujuan tadi kan memang dibolehkan ya gitu ya. Nah, tapi di sini kita harus memperhatikan apa, yaitu tadi zakat, karena kan memang ada kewajiban zakat terhadap harta yang kita miliki ketika udah sampai nisabnya dan sampai haulnya ya. Jadi kalau udah nisab dan haul. Kalau nisab itu kan berarti kadar hartanya sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh syara. Berarti kalau nisab itu kan kita pakainya itu ada nisab itu nisab emas dan perak ya. Kalau emas itu 85 gram, kalau perak itu 595 ya, atau 200 gram atau 200 dirham ya. Kalau 200 dirham, kalau emas itu 20 dinar, kalau perak 200 dirham. Jadi itu kita keluarkan zakatnya 2,5%. 2,5%. Nah, jadi ini sampai nisabnya 85 gram emas tadi baru kita keluarkan zakatnya, dan itu setelah tersimpan selama 1 tahun. Jadi kalau misalnya baru uangnya pas ya, kalau dihitung-hitung, atau emasnya udah 85 gram dan itu kadarnya 99% ya, nah itu udah emas murni. Iya, emas murni. Sekarang kalau beli perhiasan kan ada yang 60%, ya 80%, itu berarti nggak disakatin dong? Ya dizakatin, Disakatin, tapi kan berarti yang mau dikonversikan berarti ya, karena kan memang itu kadarnya tidak murni gitu ya, berarti kita kan ngambil yang murninya, berarti sampaikan dia pada nisabnya yang 85 gram kadar murni. Jadi berarti kalau ya dikonversikan aja lah kali ya,
yang dikonversikan yang 60% emasnya tadi ke rupiah. Kemudian kita lihat nisab zakat emas 85 gram itu kalau dirupiahkan berapa gitu ya. Berarti itu kan dikali 5 gram emas murni. iya, dikali kalau misalnya rupiahnya kalau misalnya rupiah 1 gram emas itu sekarang itu udah 900, ya kalikan aja 85 kali 900 ya. Kalau udah emas perhiasannya itu udah senilai itu, kita baru keluarkan kalau udah 1 haul juga. Ya, udah tahu. Tapi kalau perhiasan ini perhiasan simpanan ya. Tapi kalau perhiasan pakai itu nggak dikeluarkan zakatnya. Kalau dipakai kita sehari-hari. Ya. Tadi kan ada orang jalan. Ya makanya kan posisinya ini orang beli emas untuk disimpan. Kan ada kalau rata-rata kan ada yang beli emas kalau sekarang kan dalam bentuk koin ya. Bentuk koin atau dinar dirham. Berarti kan dia bukan perhiasan, otomatis udah jelas kalau kayak gitu bukan perhiasan. Atau dia beli emasnya batangan, berarti itu bukan perhiasan, berarti dikeluarkan zakatnya ketika udah nisabnya, udah haulnya. Tapi kalau misalnya posisi dia itu perhiasan tapi tujuannya memang dia untuk pakai, nggak dikeluarin zakatnya. Walaupun udah setahun, udah senisab gitu ya. Ya nggak kebayang juga ya orang pakai emas 85 gram kali doang makanya gitu tetap. Ya mana banyaknya, kalau penjelasan itu kan mana banyaknya dipakai atau disimpan. Kalau banyaknya disimpan berarti Kalau lebih sering tapi nggak boleh mengakali gitu kan. Ya kalau misalnya niatnya adalah membeli perhiasan untuk disimpan, berarti dia harus mengeluarkan zakat. Oke, itu obrolan kita hari ini Ya. Jadi kesimpulannya untuk masalah investasi emas boleh. Ya, Asal boleh. ada tujuan tertentu dari kita gitu. Terus yang kedua, kredit emas ya, Ya. kita mengambil yang jumhur ulama ya. Ya, yang jumhur rajih ulama, gitu yang rajih Jadi, ya. Mengharamkan kredit. kredit emas itu haram. Ya, jadi kita kalau beli emas ya tunai aja. Ya, itu ya. Ya itu yang kita ambil gitu. Terus selanjutnya kalau kita punya simpanan emas atau harta itu kita juga wajib mengeluarkan zakatnya gitu ya. Dengan syarat 2, yang pertama nisabnya sudah sampai gitu, yaitu senilai 85 gram emas murni. Dan yang kedua adalah syaratnya kalau sudah 1 haul atau 1 tahun memiliki emas tersebut gitu. Ya itu kesimpulan ngobrol-ngobrol kita hari ini gitu. Terima kasih Unilina ya sudah berbagi ilmu. Insya Allah next time gitu ya sesuai dengan request. Barangkali teman-teman mau request Unilina mau bahas apa nih gitu. Boleh gitu ya. Bisa komen-komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan komen, juga subscribe channel ini. Jangan lupa juga nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kalau ada update dari channel ini kamu bisa langsung nonton, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.